Oke, ada bagian menu sudah berubah ya. Nah, selanjutnya yang akan kita buat yaitu pada bagian slider. Nah, slider ini sudah saya sediakan foto-fotonya, template-nya. Ya, langsung saja kita masuk sini pada bagian customize, kita tutup. Lalu kita masuk ke bagian dashboard. Nah, sebelum masuk ke slider, saya akan menjelaskan dahulu permainan tentang menu. Ya, kalau di setiap website itu contohnya cbn.com. Ya, ini website cbn.com. Pada bagian menu-menu ini adalah menu yang berfungsi untuk navigasi menuju ke halaman atau page selanjutnya. Misalnya kita menu About Us. Kita akan diarahkan ke menu About Us. Lalu ke menu artikel. Kita akan diarahkan ke menu artikel. Dan apabila kita balik ke menu Home, dia akan ke tampilan awal, homepage ya. Itu juga kontak us. Nah, apabila kita ingin balik ke menu homepage kembali, kan kita diminta untuk masuk ke menu home atau menu logo. Klik. Jadi pada bagian menu home ini yang nantinya akan kita lakukan desain halaman homepage. Bukan di menu tentang kami ataupun di layanan kami. Nah, karena berhubung yang akan kita buat pada bagian menu home, di bagian awal itu kita harus melakukan reading agar pada saat kita launching ini yang masuk ini adalah tampilan menu home. Nah, caranya kita masuk ke menu dashboard, lalu pilih setting, lalu pilih reading. Lalu kita pilih static page, lalu masukkan front page-nya, pilih yang menu home. Nah, lalu di save. Tujuan melakukan static page ini yaitu bertujuan agar pada saat kita melakukan load pemanggilan domain, tampilan awal yang diarahkan oleh si website yaitu tampilan si home. Nah, tandanya yaitu sudah terblok warna biru apabila kita sudah berada di halaman home. Oke, selanjutnya berarti kalau kita ingin melakukan pembuatan slider, berarti yang harus kita desain yaitu pada bagian menu home, yaitu masuk ke bagian page, lalu pilih edit di bagian home ya, bukan dihubungi kami, layanan kami, tapi di bagian home. Nah, bisa kita klik edit. Kalau kita lihat dari sisi tampilan web yang kita contoh, itu tidak memiliki apa yang disebut dengan sidebar. Tidak seperti tampilan yang kita buat ini. Nah, untuk tampilan yang kita buat ini, tampilan defaultnya itu sudah ada tampilan sidebarnya. Tapi untuk halaman home, kemungkinan kita tidak menggunakan sidebar. Nah, untuk menghilangkan tampilan sidebar ini, kita bisa masuk ke menu home, lalu
pilih scroll ke bagian bawah, masuk ke pilihan opsi content layout. Nah, di sini kita pilih yang full screen. Jadi tidak ada right sidebar atau left sidebar. Kita pilih full screen, lalu di update. Nah, setelah itu kita refresh. Tunggu dulu ya sampai loadingnya selesai, lalu baru kita refresh. Nah, nantinya pada bagian sidebar tersebut akan hilang. Nah, baru di sini kita akan melakukan pembuatan slider. Nah, untuk pembuatan slider sendiri, yang bagian menu yang harus kita tuju yaitu slider revolution. Nah, the revolution, lalu selanjutnya kita import dulu slidernya di dan kita ambil dari data yang sudah saya sediakan, yaitu pada bagian slider, pilih import slider data, lalu pilih slider, lalu di open, lalu import slider. Nah, sudah masuk ya pada bagian ini. Kalau sudah masuk, lalu kita refresh. Oh, belum muncul ya. Nah, untuk memunculkannya, kita masuk ke menu page, lalu pilih home di edit. Nah, pada bagian ini kita akan melakukan pembuatan row. Row itu kalau dalam website itu sisi pembelahan antara fitur-fitur. Misalnya kalau kita lihat di sini ada bagian row, bagian fitur slider, di sini ada row bagian layanan kami, di sini ada row bagian project, di sini gallery. Nah, itu yang disebut row. Jadi langkah pertama yang kita buat itu membuat row. Nah, caranya kita masuk ke tampilan front end editor. Nah, kita klik saja bagian front end editor. Nah, untuk tampilan front end editor ini kita tidak perlu membutuhkan tampilan ini, jadi agar tidak mengganggu kita hapus saja. Nah, di sini kita mulai melakukan pembuatan slider. Nah, pertama yang akan dilakukan untuk pembuatan slider yaitu add element, lalu kita pilih row. Nah, yang saya jelaskan tadi ya, kita membutuhkan row untuk memisahkan antara fitur-fitur pada saat mendesain halaman homepage. Nah, kita klik row, nah, dia akan bentuk sebuah row. Nah, di sini row ini nantinya akan kita isi menu slider. Nah, kita pilih menu revolution slider. Nah, kita pilih saja slider 4, lalu di save. Nah, jika sudah seperti ini, kita update.
Nah, sukses update. Lalu kita close ini bagian backend editornya. Nah, lihat ya, kita sudah mempunyai slider, namun tampilannya fotonya masih berbeda dengan foto yang akan digunakan seperti contoh ini. Untuk merubahnya, yaitu kita tinggal pilih menu atau kita masuk ke dashboard kembali, lalu pilih menu page. Kita kembali lakukan pengeditan pada menu home. Agar kita bisa melihat tampilannya seperti apa, kita bisa melihat klik menu view page. Klik menu view page lalu buka tautan tab baru. Akan tampil seperti ini. Nantinya kita akan melakukan pengeditan nih. Intinya kita akan mengganti foto ini jadi foto seperti ini. Filenya sudah saya sediakan di folder yang nantinya bisa kalian download di websibilian.com. Merubahnya, kita bisa masuk ke menu slider revolution, diklik saja. Pada bagian slider 4 ini kita klik. Di sini terlihat kita memiliki 3 tampilan gambar slider ya. Wanita sedang memegang handphone dan tampilan sedang memegang tablet. Dari skemanya inilah yang nantinya mempengaruhi si foto tersebut. Di tampilan website kita kan terinstall seperti ini. Nantinya kita akan rubah seperti ini. Untuk merubahnya, satu persatu kita rubah image-nya. Caranya pada slide pertama kita klik, lalu kita pilih change image. Kita lakukan select file, lalu kita masuk ke folder slider, lalu kita pilih yang slider pertama. Setelah open, lalu di save. Setelah kita change image, kita save slide-nya. Nantinya tampilan yang wanita ini akan berubah menjadi tampilan gunung. Kita refresh saja. Ya, sudah berubah. Cuman memang masih ada si objek wanita ini. Cara menghapusnya, kita tinggal sorot aja nih. Scroll pada bagian bawah, lalu kita klik di bagian wanita ini. Dia akan terseleksi, lalu pada bagian ini diklik, lalu kita pilih yang tong sampah. Lalu oke. Sampah, lalu di save, lalu
kita refresh lagi. Nah, bagian wanitanya sudah hilang ya. Nah, selanjutnya pada bagian teksnya dihapus juga, lalu oke. Teks ini juga dihapus, dan teks terakhir ini dihapus juga. Setelah itu kita refresh. Nah, setelah kita refresh kembali, nah, dia akan muncul tampilan seperti ini ya. Memang kalau kita lihat ada perbedaan ya dari sisi height-nya atau tinggi dari slider ini. Nah, untuk men-set agar slider ini terlihat lebih tinggi atau lebar, lebih panjang, itu kita bisa masuk ke menu slider setting. Nah, dan bagian slider setting ini kita bisa melakukan setting ukuran panjangnya tersebut. Kita sesuaikan saja dengan ukuran si gambar slidernya, yaitu ukuran dimensi 1200 kali 560. Nah, di sini tadi saya ulang ya, pada bagian slider setting di scroll ke bawah, lalu masuk ke bagian ini. Nah, kita lakukan perubahan jadi 1200 kali 560. Nah, kalau sudah di save setting, lalu bisa kita refresh kembali. Nah, terlihat berbeda ya. Nah, selanjutnya pada bagian gambar kedua. Nah, di bagian gambar kedua kita bisa masuk ke tampilan all slider kembali, lalu pilih ini, bagian ini. Selanjutnya kita pilih yang slider atau slide 2. Diklik terlebih dahulu, karena tadi kita melakukan pengeditan di slide 1. Nah, sekarang di slide 2 kita klik dahulu. Nah, kita pastikan apa seperti ini, lalu kita change image. Kita upload dahulu, lalu pilih yang slider 2, lalu di open. Nah, dia akan melakukan upload, lalu di insert. Nah, kita lihat sini. Nah, ada di save dahulu. Nah, baru kita refresh kembali. Bagian ini ya, kita lihat saja di bagian slide selanjutnya. Nah, masih ada teks ini ya. Nah, caranya sama seperti yang pertama tadi, yaitu kita hapus saja. Pada bagian ini diklik, lalu masuk ke menu ini, lalu di bagian yang gambar tong sampah ini. Oke. Dan selanjutnya hapus. Ini juga dihapus. Ini dihapus. Dihapus. Sorry. Dia terus kesini lagi dihapus. Dan terakhir button ini. Hapus. Lalu kita save. Kita refresh kembali. Nah, kita lihat di slide kedua ya, sudah kosong ya. Nah, selanjutnya di slide ketiga, yaitu di slide ketiga gambar ini. Nah, untuk gambar ini ya kita mau cukup mengulangi saja seperti step yang sebelumnya, itu masuk ke, untuk memastikan kita save dahulu, lalu klik slide 3. Slide 3 kita pastikan ini slide 3, lalu oke, kita klik change image, upload kembali
file foto yang ketiga, open, lalu insert. Nah, dari itu kita langsung aja ya melakukan penghapusan objek-objek pada slidernya. Seperti biasa, langkahnya masih sama, yaitu dihapus, hapus, dan hapus. Nah, jika sudah di save, nah baru kita refresh kembali. Oke, sepertinya slider sudah oke. Tinggal kita menghapus pada bagian titelnya ini. Kita tidak perlu menggunakan titel di setiap website. Pada bagian home-nya kita tidak menggunakan title karena home itu tampilan interface penggabungan antara fitur-fitur. Cara menghapusnya, kita masuk ke menu page, lalu pilih home, lalu diedit. Setelah itu ditunggu ya loadingnya. Nah, scroll ke bagian bawah, lalu kita pilih menu title. Menu title kita rubah. Pada bagian title kita disable, lalu update, dan bisa pada bagian ini kita refresh. Nah, lihat ya, sudah hilang sama seperti ini ya, hilang. Nah, begitulah cara membuat slider. Nah, mungkin selanjutnya pada video pada pertemuan ketiga ya. Pada pertemuan keempat nantinya kita akan membuat fitur layanan kami yang berisikan layanan-layanan pada website. Nah, di sini ada foto pre-wedding, foto wedding, foto keluarga. Nah, nantinya jangan beralih dan ditunggu video selanjutnya di pertemuan keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.